Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognitif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Losuci Krisnawati, dan rekan saya Kade Aprilia Cahyani. Setiap individu menerima berbagai informasi melalui panca indera, namun hanya sebagian yang dapat diproses dan disimpan dalam ingatan. Pikiran manusia berperan aktif dalam menyeleksi, menafsirkan, serta menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Presentasi kali ini akan membahas bagaimana proses pengolahan informasi terjadi dalam pikiran, serta bagaimana teori pembelajaran kognitif dapat membantu guru merancang strategi agar siswa mampu memahami dan mengingat pengetahuan secara lebih bermakna. 8 pokok topik pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian model pengolahan informasi. Yang kedua, riset tentang otak. Yang ketiga, penyebab orang mengingat atau melupakan. Yang keempat, cara mengajarkan strategi memori. Yang kelima, faktor yang membuat informasi bermakna. Keenam, cara kemampuan metakognitif membantu siswa dalam belajar. Yang ketujuh, strategi studi untuk membantu siswa belajar. Dan yang terakhir adalah cara strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Bapak Ibu, informasi secara terus-menerus masuk dalam pikiran kita melalui indera. Hampir sebagian besar informasi disimpan dalam waktu singkat, kemudian dilupakan secara sadar maupun tidak sadar. Teori pengolahan informasi menjelaskan bagaimana proses ini, dan model Atkinson-Shiffrin menjelaskan bagaimana urutan pengolahan informasi. Dimulai dari rangsangan eksternal menuju indera kita, kemudian rekaman indera, melalui persepsi dan perhatian bergerak menuju memori jangka pendek atau memori kerja. Kemudian diolah kembali untuk menuju memori jangka panjang. Rekaman indera adalah komponen utama dalam sistem memori yang menerima informasi melalui indera dan disimpan dalam jangka waktu yang singkat. Penafsiran terhadap rangsangan dan memberikan perhatian adalah kunci untuk menentukan informasi mana yang akan diolah lebih lanjut. Guru dapat memperoleh perhatian siswa melalui strategi penurunan suara, menggunakan gerakan tubuh, dan menambahkan kejutan atau kondisi emosional. Informasi yang dipahami dan diberikan perhatian dapat diolah ke memori jangka pendek. Informasi dalam memori ini disimpan dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Agar informasi dapat dipertahankan lebih lama, dapat menggunakan strategi pengulangan atau repetisi informasi. Informasi yang berhasil dipertahankan akan dilanjutkan ke memori jangka panjang untuk kurun waktu yang sangat lama dan dalam jumlah yang sangat besar untuk disimpan. Terdapat 3 jenis memori jangka panjang, di antaranya adalah memori episodik yang berkaitan tentang pengalaman pribadi, memori prosedural yang berkaitan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, dan memori semantik yang berkaitan dengan fakta dan pengetahuan umum. Selain model Atkinson-Shiffrin, terdapat teori alternatif lainnya, di antaranya teori tingkat pengolahan yang mengaitkan rangsangan dengan pengolahan mental, teori kode ganda memori yang menjelaskan penyajian informasi dalam bentuk verbal maupun visual lebih mudah diingat daripada menggunakan salah satunya. Beberapa temuan-temuan penting terkait riset otak memperkuat teori-teori ini, di mana rangsangan dini terbukti meningkatkan koneksi syaraf atau sinapsis yang menjadi dasar memori dan pembelajaran.
Selain itu, temuan lainnya menjelaskan bahwa sejak lahir hingga masa bayi, pertumbuhan koneksi saraf atau sinapsis berlangsung dengan sangat cepat. Dan semakin seseorang belajar, maka otaknya menjadi lebih efisien sehingga dapat bekerja secara otomatis. Banyak studi juga dilakukan dalam waktu yang sangat lama, menemukan beberapa faktor yang menyebabkan orang lebih mudah atau lebih sulit mengingat informasi. Di antaranya adalah gangguan, hambatan retroaktif, hambatan proaktif, perbedaan seseorang dalam melawan gangguan, fasilitas, dampak keperdanaan dan keterkinian, dan yang terakhir adalah otomatisasi. Selain itu, teknik yang paling umum digunakan untuk mempertahankan informasi adalah latihan. Terdapat 2 jenis latihan, di antaranya adalah latihan massal, di mana fakta dan kemampuan yang dipelajari diulang dalam kurun waktu padat. Sedangkan latihan terdistribusi diulang dalam beberapa selang waktu selama kurun waktu tertentu. Banyak studi oleh pakar psikologi menjelaskan tentang pembelajaran verbal. Pembelajaran verbal adalah pembelajaran melalui kata-kata. Terdapat 3 jenis pembelajaran verbal, di antaranya adalah pembelajaran kaitan berpasangan, yaitu mengingat sesuatu dengan pasangan terkait. Contoh metodenya adalah penggambaran, di mana kita membuat cerita untuk menggabungkan informasi. Selanjutnya adalah pembelajaran serial, yaitu mengingat daftar sesuai urutan tertentu. Contoh metodenya adalah metode lokasi dan kata patokan. Yang terakhir adalah pembelajaran ingatan bebas, yaitu mengingat daftar dalam urutan sembarang. Contoh metodenya adalah strategi huruf pertama yang digunakan untuk memudahkan ingatan. Saya lanjutkan dengan topik kelima, yaitu faktor yang membuat informasi bermakna. Adapun faktor yang membuat informasi bermakna, yang pertama ada pembelajaran hafalan dan pembelajaran bermakna. Asubel membedakan rote learning yang hanya menghafal fakta tanpa keterkaitan makna dengan meaningful learning yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Pengetahuan yang tidak dapat diterapkan secara luas disebut pengetahuan lembab, karena penggunaannya terbatas hanya pada situasi tertentu. Yang kedua, ada teori skema, di mana informasi bermakna tersimpan dalam memori jangka panjang melalui jaringan konsep yang saling berhubungan, disebut dengan skemata. Skemata tersusun hierarkis dari informasi khusus hingga kategori umum sehingga mempermudah pemahaman dan ingatan. Selanjutnya yaitu cara kemampuan metakognitif membantu siswa dalam belajar. Metakognisi merupakan kemampuan memahami dan mengatur cara belajar sendiri, di mana kemampuan ini membantu siswa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya. Melalui kemampuan ini, siswa dapat menilai sejauh mana mereka memahami materi, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk belajar, dan juga memilih strategi belajar atau penyelesaian soal yang paling efektif menurut mereka. Selanjutnya adalah strategi studi untuk membantu siswa belajar. Jadi, strategi studi untuk membantu siswa dalam belajar sangat diperlukan. Contoh-contohnya yang buat catatan. Membantu mengolah dan memahami gagasan utama. Membuat catatan ini juga efektif untuk bahan yang memerlukan pemikiran kritis. Yang kedua, menggarisbawahi atau memberi stabilo. Strategi ini merupakan strategi umum, tetapi pada riset menunjukkan bahwa manfaatnya masih terbatas. Yang ketiga adalah meringkas, di mana meringkas merupakan menulis kalimat singkat yang berisi ide-ide pokok saja. Sangat efektif jika dilakukan dengan tepat. Yang keempat adalah menulis untuk belajar. Menulis untuk belajar di sini dimaksudkan di mana siswa dapat menjelaskan materi secara tertulis untuk membantu memahami dan mengingat isi pelajaran.
Dilanjutkan dengan strategi studi yang kelima, yaitu membuat garis besar atau peta konsep. Melalui garis besar, siswa dapat menyajikan poin utama secara hierarkis dan terorganisasi. Dan yang terakhir adalah metode PQ4R, di mana teknik belajar ini terkenal dengan preview, question, read, reflect, recite, dan review. Melalui metode ini, siswa dapat memahami dan mengingat bacaan dengan lebih mudah. Poin terakhir dalam pembahasan kita hari ini yaitu cara strategis pengajaran kognitif membantu siswa belajar. Adapun caranya yang pertama yaitu pengetahuan awal. David Ausubel memperkenalkan Advanced Organizer untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi baru. Analogi digunakan untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan elaborasi merupakan proses mengaitkan informasi baru dengan gagasan yang telah ada dalam pikiran siswa. Yang kedua, mengorganisasikan informasi. Informasi yang terstruktur baik lebih mudah dipahami dan diingat. Pengorganisasian hierarkis memudahkan pemahaman melalui pengelompokan dari umum ke khusus. Yang pertama ada teknik bertanya. Siswa berhenti sejenak untuk menilai pemahaman mereka sendiri. Dan yang kedua ada model konseptual, di mana penggunaan diagram atau model untuk memperlihatkan hubungan antar konsep dalam pembelajaran. Demikian presentasi kami. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran terjadi melalui proses pengolahan informasi dalam pikiran, mulai dari penerimaan hingga penyampaian dan penggunaan pengetahuan. Faktor seperti perhatian, latihan, dan pengorganisasian mempengaruhi daya ingat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan lama atau pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki. Dan guru dapat membantu dengan strategi seperti mencatat, meringkas, serta menggunakan metode dan model yang mendorong pemahaman siswa secara lebih mendalam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.